Maka kembali lagi bersama kami di Regi Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham CBPE atau Citra Buana Prasida Tbk. Di sini ini untuk laporan keuangan yang kuartal pertama 2024 sudah keluar ya. Kita lihat apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kali ini. Nah, ini ada disebutkan direkturnya ada Didi Omara, kemudian direktur ada Lina Wijaja. Untuk alamat kantor mereka tadi Komplek Pasca Hyper Square di Jalan House Cokroaminoto nomor 25 sampai 27. Nah, kalau jika dilihat dari alamat domisili mereka nih, mereka ada di Bandung ya ini ya. Ini karena dia alamat sesuai KTP ada di Bandung, tapi gak bisa dibilang juga untuk alamat yang sekarang atau udah pindah. Untuk laporan keuangan kali ini dia satuan penuh nilainya, tapi dia bentuknya rupiah. Kas dan setara kas, nah ini menurun 88 miliaran menjadi 77 miliaran. Oke, piutang usaha dia menurun juga. Nih piutang usaha menurun cukup bagus. Persediaan dari 22 miliaran sekarang menjadi 21,3 miliaran, berarti kurang lebih menurun 1,3 miliaran ya. Nanti kita lihat dulu gimana dengan labanya, karena ini persediaan menurun 1,3 miliaran. Untuk yang total asetnya dia meningkat dari 300 miliaran sekarang menjadi 311 miliaran. Tapi ini perusahaannya belum begitu besar ya, karena dia asetnya itu masih miliaran, masih ratusan miliaran. Liabilitas dan ekuitas utang usaha pihak ketiga, nah 26 jutaan menjadi 362 jutaan. Ini utang usahanya ini agak cukup kecil, ini cukup bagus sih. Total hutangnya dari 74,4 miliaran sekarang menjadi 71,4 miliaran, dimana menurun sekitar 3 miliaran. Nah ini agak bagus, menurun 3 miliaran. Nanti kita lihat gimana dengan equity ataupun ekuitasnya. Nah, ekuitasnya bahkan meningkat. Ini kalau kita lihat di sini ya, ini persediaan ini masih perusahaannya ini kayak cukup bagus. Ini saya cukup bagus sih kalau kita lihat perusahaannya, walaupun masih kecil, tapi nanti kita lihat juga gimana dengan kondisi keuangan yang sebenarnya, baik itu cash flow-nya dan lain-lain. Pendapatan meningkat dari 7 miliaran menjadi 24 miliaran. Beban pokok mereka meningkat juga, pokoknya laba kotornya dari 4 miliaran menjadi 17 miliaran. Nah, beban operasional meningkat, beban penjualan meningkat, beban umum meningkat, ini semua rata-rata meningkat. Tapi it's okay ya, karena apa? Karena dia penjualan meningkat, dia bebannya meningkat gak apa-apa, asal jangan melebihi dari totalnya. Laba setelah pajak, ini laba bersih, ini pokoknya dari 1 miliar menjadi 14 miliaran, ini cukup bagus nih. Tapi kita lihat bahkan persediaan pun meningkat. Ini cukup bagus ya nih perusahaannya, walaupun masih kecil, tapi nanti kita lihat apakah perusahaan ini bisa berkembang jadi lebih baik lagi atau gimana. Ini pembayaran kepada pemasok dari 5 miliaran menjadi 3 miliaran. Nah itu masih oke-oke aja ya, dimana 5 miliaran menjadi 3 miliaran kan paling berkurang 2 miliaran. Dan kalau kita lihat persediaannya pun meningkat, dan jika dia dari labanya bahkan dia sudah lebih dari yang 2 miliaran ini. Kasnya nih, nah ini kalau kita lihat di sini ya, ini sebenarnya laporan keuangan ini agak sedikit gimana ya bilangnya, agak sedikit bagus sih menurut kami. Saya ini bukannya pendek atau gimana, tapi ini bagus. Mengapa? Biasanya kan laporan keuangan ini panjang sekali tulisannya, pernyataan dan lain-lain. Ini tampaknya mereka langsung secara rinci ya, gitu. Walaupun memang agak kurang lengkap, tapi ini bisa memudahkan pembaca ya. Misalnya yang ingin melihat secara cepat atau gimana. Ini piutang usaha pihak ketiga. Nah ini berkurang cukup bagus, 25 miliaran menjadi 23 miliaran. Tetapi kalau kita lihat di sini, ini lewat jatuh tempo lebih dari 6 bulan ini masih ada sekitar 24 jutaan. Nah berarti mereka ini yang bahkan yang 3-6 bulan sekitar 19 miliaran ini piutangnya loh. Tapi menurut kami ini masih fair-fair aja. Mengapa? Kalau kita salah nih perusahaannya kayak bergerak di bidang properti ya nih ya. Jadi masih fair-fair aja. Memang biasa perusahaan properti itu kadang-kadang kayak gini. Ini persediaan ruko siap jual. Nah, Pascal Hyper Square. Nah, ini tambah ini punya mereka. Ini dari jam bangunan dan biasanya ada 19 miliar menjadi 18 miliaran. Ruko siap dijual menurun juga. Namanya penjualan mereka meningkat ya.
otomatis mereka jadi menurun kesediaannya. Nanti kita lihat apakah mereka bisa ekspansi ke misalnya ke sebuah produk komersial ataupun sebuah real estate yang bisa laris lagi. Nah, jadi untuk jualan real estate ini memang sangat diperlukan manajemennya bagus, yang padi jualan dan lain-lain, desain dan lain-lain. Piutang lain-lain, piutang karyawan dia berkurang juga. Oke, kayaknya karyawannya masih oke aja ya, masih mau bayar hutang. Ini properti investasi bisa dari di sini, ada pematangan tanah, ada bangunan, fasilitas umum dan lain-lain. Jujur ya, memang ini laporan keuangan ini agak sedikit singkat dari yang pernah kami temukan sebelumnya. Dari beberapa perusahaan yang lainnya ini agak sedikit singkat. Tapi di balik itu ada keuntungan juga ya. Utang usaha kita lihat pihak ketiga dari 26 juta menjadi 360 jutaan. Masih kecil lah ya, masih ratusan juta jika dibandingkan dengan yang laba, aset dan lain-lain yang udah miliaran. Masih oke aja sih, walaupun dia meningkat cukup banyak secara persentase ya. Utang lain-lain kita lihat, ada utang BPJS kecil lah 20 jutaan. Pendapatan diterima di muka, dia agak berkurang nih. Uang muka pengalihan yang bertambah 23 miliaran, uang muka sewa 6 miliaran dari 14 miliaran menjadi 6 miliaran. Beban yang masih harus dibayar, ada bunga, beban listrik, tapi gak gitu bayar lah, masih ratusan juta. Utang bank kita lihat, utang bank berkurang sedikit. Kayaknya mereka cuma di Bank Sentral Asia ini ya. Memang kayak gitu ya. Untuk beberapa perusahaan misalnya dari kecil hingga menengah, dia biasanya fokus pada satu bank aja. Tapi untuk perusahaan yang menengah ke atas ataupun hingga yang ke top atau gimana, dia sudah mulai ke beberapa bank. Walaupun misalnya dia punya pihak berhasil, ada bank sendiri, mereka tetap pakai bank pihak ketiga juga. Dan ini ada pendapatan sewa and service charge. Meningkat 7 miliaran menjadi 11 miliaran. Tapi kalau kita lihat uang mukanya udah mulai berkurang ya. Tapi kita lihat saja nanti kuartal berikutnya gimana. Pendapatan pengalihan ruko 13 miliaran, ini cukup bagus nih, dimana mereka sudah ada pendapatan lainnya. Tampaknya ini sebenarnya bukan dari mana sih, dia dari pendapatan pengalihan ruko ya. Nah, ini semoga aja nih nanti bisa menjadi lebih bagus lagi. Nah, ini beban penjualan, gaji pemasaran 32 jutaan saja, hebat. Gaji pemasaran 32 jutaan. Tapi pemasarannya gak gitu banyak orang ya. Saya tadi kalau kita lihat itu memang real estate-nya cuma di satu aja ya. Saya gak tahu juga lah ya, mana tahu ada yang lain nanti, proses cari tanah dan lain-lain. Semoga nanti bisa menjadi lebih besar lah. Pendapatan dan beban keuangan, pendapatan jasa giro dapat juga, pendapatan bunga deposito banyak nih. Dia meningkat cukup ya, menjadi 1 miliaran. Ini udah habis. Nah ini memang agak sedikit singkat untuk pokoknya. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.